Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali berjumpa di channel saya Wahid Surya. Pada kesempatan kali ini, saya akan share pengalaman saya bekerja sebagai seorang teller di sebuah bank BUMN yang begitu ramai banknya ya, guys ya. Nah, saya akan share nih suka dukanya bekerja sebagai teller. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel video saya Wahid Surya ya guys ya, karena subscribe itu gratis dan biar saya semangat juga nih untuk upload video-video pengalaman-pengalaman kerja saya yang lain atau pengalaman-pengalaman kerja teman-teman saya yang lain, semuanya akan saya sharekan di channel saya ini. Dan gimana sih suka dukanya menjadi seorang teller di bank? Maka dari itu teman-teman saksikan video ini sampai dengan selesai. Oke teman-teman, langsung saja ya saya akan share pengalaman saya terkait, suka dukanya menjadi seorang teller. Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan ya, karena kalau misalkan teman-teman masuk kerja di bank itu seringnya itu, masuknya itu sebagai frontliner terlebih dahulu. Ya nanti kalau misalkan teman-teman pengen diangkat jadi karyawan tetap, itu teman-teman yang mengikuti seleksi lagi menjadi seorang karyawan tetap dan biasanya ada juga yang diharuskan untuk menjadi marketing terlebih dahulu, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kali ini saya akan share pengalaman kerja saya di sebuah bank BUMN yang ramai sekali, yang sangat terkenal sekali ya teman-teman ya. Di situ pada waktu itu kan saya masuk mendaftar, kemudian ketika mendaftar diterima dan menjadi seorang teller di sebuah bank BUMN di Semarang pada waktu itu. Tapi di Semarang maupun di Pekalongan kurang lebihnya sama sih ya. Sistem kerjanya sama karena itu kan ada standar operasionalnya dan gajinya pun sama teman-teman, jadi lebih enak ditempatkan di Pekalongan. Oke, saya ingin bercerita tentang positifnya terlebih dahulu, tentang senangnya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi senangnya itu kerjanya itu tidak terlalu berat ya, karena cuma di ruangan saja. Jadi ketika pagi hari datang sekitar jam setengah 8, kemudian setelah itu siap-siap kita menata-menata uang dan ketika jam 8 kita mulai pelayanan kepada nasabah yang datang. Pelayanannya ini biasanya seringnya sih nasabah setor tunai, kemudian tarik tunai, kemudian transfer, kemudian biasanya ada juga yang bayar kuliah seperti itu, bayar apalah seperti itu, pokoknya pembayaran-pembayaran ya. Tapi yang paling sering ini adalah store tunai dan transfer serta pengambilan uang. Tapi store tunai, transfer dan pengambilan uang kan bisa dilakukan di ATM. Nah, mereka yang datang ke kantor itu adalah mereka yang store tunai dalam jumlah yang besar, penarikan dalam jumlah yang besar juga, dan transfer dalam jumlah yang besar juga yang melebihi limit dari eh, fasilitas yang ada di ATM. Kalau di ATM kan ngambil tunai maksimal kan 5 juta, 10 juta seperti itu. Nah, kalau misal mau ngambil di atas itu kan harus ke teller. Nah, maka dari itu kita yang melayani. Dan tahu nggak? Dan pasti kebayangkan ya teman-teman ya, di teller itu ada uangnya berapa, itu banyak banget teman-teman ya. Karena misalkan ada orang setor 100 juta aja udah kebayang 100 juta di sini. Kemudian ada yang setor lagi 50 juta, ada setor lagi berapa puluh, berapa puluh, berapa puluh. Jadi kita tuh megang uang banyak banget ya di sini ya, di laci kita. Nah, kalau misalkan uang sudah banyak biasanya kita disetorkan atau ditaruh di berangkas sedikit demi sedikit. Misalkan sudah lebih dari 100 juta itu biasanya supervisor kita bantu kita untuk menata uang yang ada di bawah untuk ditaruh di berangkas untuk keamanan. Karena di teller ini juga standarnya itu juga nggak boleh banyak-banyak uangnya seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Tugas-tugasnya ya agak begitu santai kalau menurut saya sendiri, dan pulangnya ini sebenarnya sih pulangnya sih selesai kerjanya sih biasa sebenarnya bisa sih setengah 5, jam 5 itu kita sudah selesai karena tutup pelayanan itu jam 3 sebenarnya seperti itu. Oke, kita itu segi positifnya ya, tidak terlalu berat pekerjaannya ya. Kemudian selanjutnya adalah dari segi fasilitas-fasilitas kita sebagai karyawan bank itu sendiri. Ya, itu salah satu segi positifnya. Dah, saya ingin cerita nih ya, tak bocorkan nih. Gaji teller itu berapa? Nah, kalau misalkan UMR Pekalongan itu teman-teman tahu lah ya, bisa browsing ya UMR Pekalongan itu berapa ya. Nah, ini gaji seorang teller itu rata-rata 2 kali UMR. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri, kurang lebihnya 2 kali UMR. Kemudian selain gaji ada juga yang namanya THR. Nah, THR ini kalau yang perusahaan-perusahaan lain kan seringnya kan 1 kali gaji. Kalau di bank itu 2 kali gaji teman-teman. Jadi lumayanlah kesejahteraannya ini sangat luar biasa sekali. Bisa dihitung sendiri ya, gajinya saja kurang lebih 2 kali UMR. Kemudian THR-nya 2 kali gaji. Jadi THR itu 4 kali UMR kurang lebihnya seperti itu.
Nah, selain itu ada juga bonus tahunan, teman-teman. Bonus tahunan ini ada 2 kali, biasanya bulan Maret sama bulan Mei. Yang bulan Maret itu 2 kali gaji, dan yang bulan Mei itu 1 kali gaji. Kemudian selain itu ada juga yang namanya tunjangan teller. Nominalnya ini kalau nggak salah dulu itu 100.000 per bulan ya. Jadi ngambilnya 1 tahun sekali, jadi 1 tahun itu 1.200.000. Ya lumayan lah ya teman-teman ya. Ini tunjangan untuk menerima risiko teller karena teller terkadang minus seperti itu. Nah, resikonya ini adalah dari pihak bank, dari pihak perusahaan ini memberikan salah satu fasilitas tunjangan untuk teller seperti itu. Kalau misal kita nggak minus pun uangnya bisa kita ambil, teman-teman. Lumayan untuk jalan-jalan ya. Oke, kurang lebihnya itu kelebihan-kelebihannya. Jadi kesejahteraannya ini sangat bagus sekali ya, bonus-bonusnya banyak sekali. Kalau ada kelebihan pasti ada kelemahan ya teman-teman ya. Nah, ini salah satu ini beberapa sisi negatifnya saya juga akan sedikit bercerita. Yang pertama ini adalah sering overtime atau pulangnya lebih dari jam kantor. Kalau jam kantor ini kan aslinya kan jam setengah 5 dan sebenarnya kalau misalkan kita segala pekerjaan kita selesaikan dengan cekatan seperti itu, jam setengah 5, jam 5 ini bisa selesai. Tapi kan terkadang kan ada juga teman kita dari marketing yang mau setorannya nasabah seperti itu dan harus diselesaikan pada hari itu juga ya. Biasanya akhir bulan ini harus diselesaikan pada hari itu juga. Jadi otomatis kita nunggu marketing itu datang ke kantor, nunggu marketing itu setoran. Nah, terkadang setorannya itu bisa sampai jam 5 sore baru setoran, kemudian jam 6 sore, bahkan kalau akhir bulan itu bisa dibuka sampai jam 9 malam, bahkan sampai jam 10 malam. Jadi misalkan kita tutup sistem jam 10 malam, jadi setelah jam 10 malam itu kita baru ngitung-ngitung uang, baru setoran seperti itu. Ya mungkin uangnya bisa dihitung sejak awal ya, artinya bisa dipipil seperti itulah. Tapi kan artinya kan kita harus nungguin sampai jam 10 itu, sampai sistemnya tutup, kemudian setelah tutup baru kita setorkan uangnya ke berangkas seperti itu. Itu salah satu sisi negatifnya adalah overtime. Kalau akhir bulan seringnya pulangnya jam 10, 11, jam 9 seperti itu. Kalau hari-hari biasa sih santai sih ya sekitar jam 5, jam 6 seperti itu. Ya tergantung pimpinannya kita. Kalau pimpinan kita orangnya agak cerewet, sukanya pulang malam, otomatis kita ikut pulang malam teman-teman ya. Nambah-nambahin tugas dan sebagainya seperti itu. Kalau misal pimpinannya enak jam 5 itu sudah pulang. Oke, itu salah satu sisi negatifnya dan selanjutnya adalah sisi negatifnya kita sebagai seorang teller itu harus familiar, harus bersahabat dengan yang namanya minus ya. Setiap sore kita harus setoran dan uang yang kita setorkan itu harus sama dengan yang ada di sistem. Kalau misalkan tidak sama berarti ada kesalahan. Kesalahan yang pertama ini biasanya karena kita salah hitung uang. Loh kenapa salah? Kan ada mesin. Mesin ini tidak 100% benar ya teman-teman ya. Ya mungkin 99% lah karena saya sendiri sering ya beberapa kali mengalami mesin ini di mesin tulisannya itu 100 padahal aslinya 99. Kemudian di mesin tulisannya itu 101 lembar per bundle itu kan harusnya kan 100. Pernah ada yang kelebihan 101 lembar, tapi ternyata setelah dihitung cuma 100 lembar saja seperti itu. Beberapa kali seperti itu walaupun sangat jarang, tapi pernah saya mengalami hal tersebut sehingga mengakibatkan saya minus. Kemudian pernah juga misalkan orang setorannya itu kan sedikit ya, sekitar 4 juta, 5 juta seperti itu sehingga saya menghitungnya itu pakai tangan. Yang pakai tangan ini bisa juga sih terjadi kesalahan. Nah, itu pernah juga minus. Minusnya berapa sih seringnya? Saya pernah minus 100.000, 200.000, seringnya 100 sih seringnya sih. 50.000 pernah. Kemudian pernah juga ngeplus teman-teman. Jadi jumlahnya itu lebih banyak daripada yang ada di sistem. Ini juga karena salah hitung juga sih. Orang misalkan setorannya 4 juta tapi uangnya 4 juta 100. Kita berdua sama-sama salah hitung, orangnya salah hitung juga, kitanya juga salah hitung, itu bisa juga terjadi seperti itu. Ya mungkin kalau misalkan ngeplus seperti itu, kita tahu orangnya mana, tetap kita harus kembalikan ya teman-teman ya, karena kita harus menjunjung aspek kejujuran. Kalau misalkan kita tidak tahu yang mana ya tadi ya yang ngeplus ya karena saking banyaknya transaksi pada hari itu, ya kita singgahkan dulu sih. Kita sisihkan dulu ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada yang merasa uangnya hilang seperti itu baru kita kembalikan.
Kalau misalkan nggak ada, sudah lama nih berbulan-bulan nggak ada ya, ini bisa kita pakai untuk nutupin uang yang minus kita, seperti itu. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah eh, yang sisi negatifnya adalah sering sekali dikomplain ya teman-teman ya. Komplain ini ada banyak hal penyebabnya dan seringnya itu karena sistemnya itu lelet ya teman-teman ya. Karena kita mau nginput sistem nih, klik sudah kita enter, muter-muter terus loadingnya nggak hilang-hilang. Jadi uangnya tuh nggak sampai-sampai. Dan setelah muter-muter akhirnya gagal. Nah ini sering terjadi komplain. Padahal antriannya itu banyak, kemudian jaringannya itu lelet seperti itu. Sehingga kita sering dimarahin sama nasabah karena hal itu. Nasabahnya itu sudah ngantri lama. Mas setor kalau di sini tuh kok sampai seharian nih. Padahal kan kita nggak salah ya teman-teman ya, karena memang sistemnya seperti itu sering dimarahi. Kemudian juga teman-teman nanti kalau misalkan teman-teman jadi teller ini, teman-teman juga harus supel, harus ramah ya. Jujur nasabah yang datang itu banyak banget teman-teman. Dalam sehari itu rata-rata 200 transaksi. 200 transaksi ya. Jadi ya lumayan capek juga sih sebenarnya sih. Bahkan kalau pas lagi rame-ramenya pernah mencapai 400 transaksi. Wah, luar biasa sekali teman-teman itu. Jadi biasanya teller ataupun CS kalau sudah jam 2, jam 3 itu suka cemberut ya teman-teman ya. Itu nggak boleh teman-teman, nggak boleh ditiru. Harus teman-teman ini harus tetap supel, harus tetap ramah secapeknya teman-teman dalam melayani nasabah, tetap harus supel, harus ramah seperti itu. Oke teman-teman, itu kurang lebihnya segi plus dan minusnya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin bekerja di bank. Oke demikian, dan jangan lupa saya minta sekali untuk teman-teman bisa subscribe channel saya ini agar saya bisa semakin semangat mengupload video, meng-share segala pengalaman-pengalaman kerja di berbagai tempat di seluruh dunia. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.